Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-25. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta akan kamu gunakan
untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Judul itu adalah pertanyaan Yesus kepada para murid sewaktu mereka ada dalam perjalanan melintasi Galilea menuju Kapernaum. Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan di tengah jalan, yaitu soal siapa yang terbesar di antara mereka. Kalau berbicara tentang siapa yang terbesar, berarti mereka berbicara tentang soal kedudukan tertinggi, tempat teratas, kehormatan terbesar, status terdepan, kebolehan dan keahlian terunggul. Jika demikian, maka yang dipikirkan adalah bukan orang lain, tetapi diri sendiri dengan segala potensinya. Ini adalah pembicaraan yang berkualitas rendah di mata Yesus karena kesalahpahaman para murid tentang siapa itu Yesus dan apa maksud kedatangannya. Pun jika maksud dan tujuan sudah diberikan kepada mereka,
gagal paham tetap saja ada, karena mereka tentu tidak memahami mengapa Yesus harus menderita dan dihukum mati. Jikapun sesudah penderitaan dan kematian, Yesus berkata bahwa Ia akan bangkit, itu pun tak dipahami mereka. Maka pembicaraan soal pamor pribadi lalu menjadi utama. Semestinya mereka berpikir tentang keselamatan orang lain, kebutuhan orang lain, strategi dan koordinasi pelayanan, dan sikap-sikap penting sebagai murid dalam pelayanan. Namun hal itu lolos dari perhatian mereka. Saudara terkasih, para murid pada waktu itu sungguh dipengaruhi oleh keinginan duniawi. Ambisi untuk menjadi yang tertinggi atau yang terbesar begitu menghantui mereka, karena mereka bukan berpikir atas cara Allah, melainkan berpikir atas cara manusia. Mereka menginginkan suatu kehormatan, kekuasaan, dan kedudukan duniawi, jikalau kelak Kristus akan dijadikan raja oleh orang Yahudi. Namun nyatanya, bukan itulah maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus bukan seorang penguasa dunia, tetapi sebagai anak Allah yang membawa keselamatan atas cara yang berbeda dengan dunia ini. Ia datang malah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa, dan ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka apa yang bagi dunia ini dianggap tinggi, malah direndahkan oleh Yesus. Sebaliknya, apa yang dianggap rendah oleh dunia ini, diangkat Yesus sebagai yang paling tinggi. Mengapa? Karena dunia dan manusia hanya berpikir tentang ego dan kepentingan diri, sementara Allah berpikir tentang keselamatan semua manusia. Yesus dengan jelas berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Inilah jawaban yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Jika para murid membicarakan soal siapa yang terbesar, maka Yesus menjawabnya secara jelas bahwa yang terbesar ialah orang yang mempunyai jiwa seorang hamba yang memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Konsep pelayanan di sini tidak dimengerti seperti seorang buruh atau pembantu rumah tangga atau para pekerja yang bekerja untuk melayani tuannya agar mendapatkan upah. Melayani di sini adalah memberikan diri untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia dengan semangat seorang hamba yang rendah hati, taat, disiplin, penuh dedikasi, siap sedia bekerja melayani tanpa mengeluh. Saudara-saudariku yang terkasih, semangat inilah yang semestinya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Justru semangat inilah yang membuat seorang Kristen bermartabat, karena ia menjadi seorang yang tidak egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan dan berjuang
untuk keselamatan banyak orang. Semangat itulah yang membuat seseorang menjadi yang tertinggi atau yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita bisa menduga betapa indahnya jika setiap anggota keluarga memiliki semangat itu, karena hidup di tengah keluarga atau kelompok tertentu akan terasa indah karena setiap orang saling melayani satu dengan yang lain. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.